Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Vidya Safitri di podcast Ruang Temu Ekis, episode 1 dengan tema Get to Know Islamic Economic with Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam periode 2023 dan 2024 dengan membahas beberapa hal tentang pengalaman kuliah selama di Prodi Ekonomi Islam dan HMP yang memiliki potensi atau peluang untuk masa depannya. Oke, kita bakal panggilin gue Star kita, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam periode 2023 dan 2024. Oke guys, kita udah kedatangan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam. Boleh dong kakak sama abangnya say hi and memperkenalkan diri secara singkat. Hai, perkenalkan saya Muhammad Jeffrey, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2020. Halo, saya Mela Yolanda, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2020. Sebelumnya kakak sama abangnya apa kabar sih di hari Senin yang cerah ini? Alhamdulillah baik. Oke. Terus selama libur semester tahun 2023 ini kegiatannya apa aja sih? Untuk saat ini kami sedang menyusun proposal penelitian. Kalau kakaknya sendiri? Sama sih, sambil mencari beberapa event yang ada di luar juga untuk mengisi kekosongan di hari libur. Oh, eventnya apa itu kak? Ada deh. Jadi bentar lagi mau seminar proposal ya. Kira-kira bulan berapa tuh bang? Insya Allah di awal tahun nanti. Jadi sama kak. Insya Allah doain aja ya, semoga secepatnya. Mau lulus barengan ya? Iya dong. Sebelumnya kayak mau nanya-nanya nih, tujuan memilih program Prodi Ekonomi Islam untuk studi pendidikan di masa perkuliahan ini apa sih kak, bang? Baik, bagi saya memilih program studi Ekonomi Islam awalnya tidak menjadi pilihan pertama mau masuk Universitas Jambi. Akan tetapi selama saya berkuliah di Ekonomi Islam, saya mendapat manfaat yang sangat baik bagi saya, terutama karena di dalam ekonomi Islam kita tidak hanya belajar tentang ekonominya saja, kita belajar di mana menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam ilmu ekonomi. Oke, jadi itu bermanfaat juga ya untuk pribadi kita, keluarga kita, teman-teman di sekitar kita juga. Oke, kalau kakak sendiri? Mungkin saya juga memiliki hal yang sama. Saya tidak memilih program studi ekonomi Islam sebagai pilihan pertama. Namun setelah berjalannya waktu, saya melihat bagaimana tatanan dalam kehidupan keuangan dan sebagainya, di mana saya termotivasi untuk memperbaiki, dan kita sebagai generasi perubahan kita harus mampu merubah hal tersebut yang awalnya mungkin ada terjadinya riba. Kita harus meminimalisir agar hal itu tidak terjadi. Bahkan kita harus bisa menjadikan ekonomi Islam itu sebagai pusat ekonomi Islam, pusat ekonomi dunia. Oke, terus jadi teman-teman, program Prodi Ekonomi Islam itu walaupun pilihan kedua ataupun yang pertama tetap bermanfaat bagi kita semua dan orang-orang sekitar kita semua. Apa sih kak bang pengalaman selama masa perkuliahan di program Ekonomi Islam dan bagaimana sih cara jadi mahasiswa yang baik? Selama berkuliah 7 semester di program studi Ekonomi Islam, banyak hal yang sudah saya lewati. Saya sangat bangga dan senang berkuliah di Ekonomi Islam. Pengalaman yang sangat berkesan bagi saya saat saya mengikuti program inovasi desa, di mana saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, menerapkan apa yang dipelajari di program studi Ekonomi Islam kepada masyarakat. Kalau boleh tahu program ProID itu berapa lama ya bang? Untuk program inovasi desa itu kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan berarti mata kuliahnya tuh dikonversi? Iya, benar. Oke. Kalau Kamilanya sendiri? Kalau dari saya
Kebetulan saya mengikuti program yang sama, tapi ada beberapa program-program lain yang saya ikuti seperti adanya pengabdian dosen, kemudian beberapa kegiatan lomba juga yang diselenggarakan oleh pihak fakultas maupun internal dari program studi ekonomi Islam itu sendiri. Namun sayangnya untuk ke tahap nasional itu belum ada yang lolos gitu ya. Nggak apa-apa Kak, jadi pengalaman tersendiri jadinya ya. Kalau cara menjadi mahasiswa yang produktif dalam dunia perkuliahan itu gimana menurut kakak sama abangnya? Bebas nih, siapa yang mau jawab? Siapa nih? Ya, saya aja sih. Menjadi mahasiswa yang produktif di program studi ekonomi Islam sebenarnya sama saja pada mahasiswa umumnya, yaitu mahasiswanya harus aktif dengan mengikuti program-program yang ada di MPKM, kemudian mempunyai semangat yang tinggi dalam mencari pengetahuan, mengembangkan potensi, dan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Kalau boleh tahu programnya itu apa aja ya Bang? Dari program MPKM sendiri itu sangat banyak, salah satunya dari MSIB, ProID, dan PMM, dan lain-lainnya. Apa pandangan ketua dan wakil ketua himpunan terkait tantangan dan peluang dalam mengembangkan pemahaman ekonomi Islam di sekitar Kak Bang? Mungkin dari tantangannya dulu ya. Oke, mungkin boleh saya jawab. Tantangan untuk ekonomi Islam itu sendiri, yang pertama kurangnya kesadaran mahasiswa dalam mengembangkan ekonomi Islam sendiri, kemudian minat literasi dalam mencari informasi maupun dalam mempelajari hal-hal terkait ekonomi Islam. Itu sih yang menjadi tantangan. Mungkin sekarang tuh mahasiswa tuh kebanyakan nyarinya di ChatGPT, Google gitu ya Kak? Itu yang buat mahasiswa tuh kurang pahamnya literasi dalam ekonomi Islam juga. Ya, Mereka mau serba yang praktis gitu. Betul sekali. Kalau peluangnya sendiri gimana Bang? Kalau untuk peluangnya sendiri, di balik dari tantangan tersebut terdapat peluang juga di mana jumlah penduduk Indonesia ini merupakan penduduk Islam terbesar di dunia. Dan itu merupakan peluang bagi industri halal di Indonesia untuk menjadi yang terbesar di dunia. Oke, bagus juga ya. Juga mayoritas penduduk Indonesia kan kebanyakan muslim ya Bang, jadi tuh ekonomi Islam tuh mungkin sangat diperlukan. Mulai dari pemakaian secara produk-produk, bank, dan lain-lain. Nah, abang sama kakaknya kan ketua dan wakil ketua HMP EKIS periode 2023-2004. Menurut kakak sama abangnya, apa sih manfaat yang didapat selama masuk HMP EKIS atau menjadi anggota, atau menjadi BPH-nya, dan lain-lainnya? Sebenarnya bagi mahasiswa sangat bermanfaat di mana mereka ikut terjun dalam kepanitiaan kegiatan, kemudian bekerja sama dalam tim. Kemudian itu juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa nantinya dalam mencari lapangan pekerjaan nanti. Oke, kalau menurut kakaknya sendiri? Kalau menurut kakak, manfaatnya itu dapat berupa pengalaman pribadi, kemudian melatih diri bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dari situlah kita belajar di tempat, kemudian belajar berbagai hal yang tentunya menjadi nilai tersendirilah untuk diri kita. Kemudian juga kalau untuk mau daftar beasiswa itu kan ada permintaan riwayat pengalaman organisasi. Itu juga menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Kan kakak tadi ada bilang nih Kak, ada beberapa kegiatan di HMP EKIS. Nah itu boleh dong kasih tahu kegiatannya itu apa aja? Kalau untuk kegiatan dari HMP EKIS itu sendiri banyak ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat beberapa flyer-flyer yang sering kita share. Namun kita punya kegiatan yang bisa dikatakan itu adalah kegiatan unggulan setiap tahunnya, yaitu kegiatan Income Fair, di mana kegiatan itu merupakan kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
kegiatannya itu berupa lomba-lomba seperti ada lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba bisnis plan ataupun bisnis case. Selanjutnya juga ada kegiatan seminar nasional. Jadi kegiatan itu merupakan kegiatan pembumian memperkenalkan ekonomi Islam kepada masyarakat luas, tidak hanya di lingkup Provinsi Jambi saja. Harapannya juga program studi ekonomi Islam ini dapat dikenal oleh universitas-universitas lain lah. Untuk kakak dan abangnya sendiri, harapan untuk HMP Ekis ke depannya itu gimana? Harapannya untuk himpunan mahasiswa ekonomi Islam untuk kedepannya lebih aktif lagi, lebih produktif, menciptakan program-program kerja yang berkualitas, membentuk mahasiswa ekonomi Islam yang berprestasi. Untuk Kamelanya sendiri, bagaimana harapan untuk HMP Ekis ke depannya? Harapannya ke depannya HMP Ekis lebih menumbuhkan rasa kekeluargaan lagi agar dapat saling bahu-membahu sesama anggota, baik anggota pengurus maupun anggota di luar pengurus itu sendiri, agar dapat mengembangkan ekonomi Islam lebih baik lagi. Mungkin itu sih dari kakak. Oke. Terima kasih buat Kak Mela dan Bang Jeffrey yang udah hadir di podcast Ruang Temu Ekis di episode Get to Know Islamic Economic with Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Program Studi Ekonomi Islam. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you.